yang salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Hari Wahyono, Magister Pendidikan, selaku dosen pemangku mata kuliah retorika. Yang kami hormati Dewan Juri pada debat hari ini. Yang kami hormati teman-teman tim debat, serta teman-teman hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di sini di acara debat pada mata kuliah retorika yang diselenggarakan oleh Bapak Hari Wahyono dengan keadaan sehat. Acara ini bertujuan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, berargumen dengan logis, serta melatih komunikasi yang efektif bagi para peserta. Mari kita ikuti acara ini dengan penuh semangat dan sportif. Izin Bapak dosen dan teman-teman, perkenalkan saya Asana Jinda Dewi Awang, selaku MC dan moderator pada debat hari ini. Teman-teman yang berbahagia, agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, marilah kita untuk menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai acara debat retorika pada hari ini dengan mosi kenaikan upah minimum 6,5%. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tim peserta debat hari ini. Untuk tim pro dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Maria Purata ini sebagai tim pro pembicara. Saya juga masalah dengan tim pro pembicara 2. Saya sendiri juga sebagai tim pro pembicara 3. Saya Nila Eka Kusma sebagai tim kontra pembicara 1. Saya Firman Bulasari dengan MBM 1070 sebagai tim kontra pembicara 2. Saya Nidasya Rayu sebagai tim kontra pembicara 3. Mari kita beri tepuk tangan untuk kedua tim yang beradu argumen pada hari ini. Sebelum mulai debat, saya akan membacakan tata tertib debat pada hari ini. Yang pertama, setiap tim diberikan untuk waktu penyampaian argumen selama 2 menit. Yang kedua, argumen disampaikan secara bergantian antara kedua tim. Dan yang ketiga, peserta diharapkan menyampaikan pendapat dengan sopan, terstruktur, dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat ditanggung-tanggung. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, kita akan mulai sesi debat. Pada hari ini, saya persilakan tim pro untuk menyampaikan argumen pembuka. Waktu diberikan adalah 2 menit, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, selamat pagi sebagai yang terhormat, moderator tim kontra dan hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan ini, kami sebagai tim pro menyatakan setuju dengan mosi kenaikan upah minimum 6,5%. Kami meyakini bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk mendukung kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kenaikan upah minimum 6,5% adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan batas gaji minimum pekerja sesuai dengan kebutuhan hidup layak atau KHL dan tingkat inflasi. Kebijakan ini bertujuan melindungi hak pekerja agar dapat hidup dengan layak serta menciptakan keadilan ekonomi. Dalam perdebatan ini, kami membatasi fokus pada dampak positif kenaikan upah minimum 6,5% terhadap pekerja, ekonomi masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kami tidak akan membahas kasus perusahaan-perusahaan yang akan mengalami kerugian ekstrim karena pemerintah juga memiliki mekanisme pengecualian dalam situasi tertentu. Kenaikan upah 6,5% merupakan kebutuhan yang mendesak karena yang pertama, inflasi yang meningkat setiap tahun, namun upah pekerja tidak disesuaikan sehingga daya beli mereka akan terus menurun, sehingga sulit memenuhi kebutuhan pokok mereka. Yang kedua, kesenjangan sosial yang semakin tinggi. Upah minimum yang rendah memperparah ketimpangan antara pekerja dan pemilik modal. Dan yang terakhir, kesejahteraan pekerja masih rendah sehingga banyak pekerja yang saat ini masih hidup di bawah garis kebutuhan layak. Dengan adanya kenaikan upah minimum sejumlah 6,5% dapat meningkatkan daya beli dan taraf hidup pekerja. Kenaikan upah minimum 6,5% akan memberikan pekerja kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok dengan baik. Dengan peningkatan daya beli, kerja tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup seperti pendidikan dan kesehatan. Upah minimum yang layak menciptakan tenaga kerja yang lebih puas dan termotivasi,
sehingga produktivitas meningkat. Perusahaan juga diuntungkan karena pekerja yang puas dan lebih loyal sehingga tenaga kerja dapat ditekan, dan ini merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Kenaikan upah minimum sebesar 6,5% adalah langkah strategis yang tidak hanya bermanfaat bagi kesejahteraan pekerja, tetapi juga mendukung produktivitas tenaga kerja. Kami tim Pro mendukung penuh mosi ini karena ini adalah solusi adil untuk menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada tim kontra untuk menyampaikan harapannya dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, saya kurang setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh tim Pro. Coba sekarang kita lihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perusahaannya. Pada saat ini banyak perusahaan di sektor kecil dan menengah berproses dengan skala keuntungan yang tipis. Dengan adanya kenaikan upah minimum sebesar 6,5% dapat menjadi beban tambahan yang signifikan bagi mereka. Jika biaya tenaga kerja meningkat tanpa diimbangi dengan adanya peningkatan pendapatan, perusahaan mungkin harus mencari cara untuk mengurangi biaya lainnya seperti biaya bahan baku dan lain-lain, termasuk dengan caranya dengan pengurangan karyawan atau PHK. Selain upah, perusahaan juga harus mempertimbangkan biaya operasional lainnya seperti sewa tempat dan bahan baku yang digunakan untuk produksi tersebut. Kenaikan upah minimum dapat memaksa perusahaan untuk menaikkan harga produk atau layanan mereka untuk menutup biaya tambahan, yaitu gaji para karyawan, yang bisa mengurangi daya saing mereka di pasar. Selanjutnya, untuk mengatasi kenaikan biaya akibat upah minimum tersebut, perusahaan mungkin melakukan efisiensi biaya melalui PHK. Ini dapat terjadi terutama di sektor-sektor yang tidak mampu menyerap kenaikan biaya tenaga kerja. PHK dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan memberi dampak negatif bagi perekonomian masyarakat. Jadi adanya PHK itu menambah banyaknya pengangguran bagi masyarakat, jadi ekonomi akan kurang baik. Selanjutnya, perusahaan juga dapat memilih untuk mengurangi jam kerja. Jadi para karyawan itu diliburkan, hanya berangkat 1 hari, selanjutnya libur. Jadi gaji yang diberikan itu tidak sesuai upah minimum pekerja, hanya sesuai jam kerja yang telah dilakukan oleh karyawan. Jika perusahaan merasa tidak yakin tentang kemampuan mereka untuk membayar gaji yang lebih tinggi sambil tetap mempertahankan Kami lanjutkan untuk tim Pro untuk memberikan sambahan argumennya. Baik, seperti yang sudah dibicarakan oleh pembicara satu sebelumnya, bahwa kenaikan upah minimum sebesar 6,5% merupakan langkah yang baik di tengah kenaikan biaya hidup akibat inflasi. Karena dengan pendapatan gaji yang lebih tinggi, maka pekerja dapat mencukupi kebutuhan dasar mereka seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, maupun pendidikan yang lebih layak. Dengan kenaikan ini menjadi salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat, yaitu memberikan pemerataan ekonomi yang lebih menyeluruh dan menciptakan masyarakat yang lebih menerima keberagaman yang ada. Kenaikan upah ini tercatat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 dan ILO yang menyatakan bahwa upah layak termasuk salah satu prinsip hak asasi manusia dan merupakan langkah pemerintah dalam memenuhi hak dasar pekerja agar dipenuhi dan dihormati. Pekerja yang mendapatkan upah layak cenderung lebih termotivasi untuk lebih produktif. Kesejahteraan yang meningkat akan mendorong komitmen terhadap suatu pekerjaan yang akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja yang lebih baik. Kesejahteraan yang terjadi juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif, di mana karyawan merasa dihargai, termotivasi, dan lebih loyal terhadap pekerjaan. Dengan demikian, produktivitas secara menyeluruh akan meningkat dan organisasi akan lebih mudah mencapai tujuan strategisnya serta mampu bersaing di pasar yang lebih kompetitif. Terima kasih. Oke, kami lanjutkan. Kami persilakan untuk tim kontra menyampaikan. Terima kasih Pak Moderator untuk menegaskan apa yang
biaya bagi usaha, karena kenaikan upah minimum akan langsung meningkatkan biaya operasional perusahaan. Banyak pengusaha terutama di sektor kecil dan menengah mungkin tidak mampu menanggung beban tambahan ini. Hal ini dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja PHK yang tinggi disampaikan oleh sejumlah tadi yang akan mengurangi biaya perusahaan. Mungkin terpaksa melakukan PHK atau mengurangi jam kerja karyawan. Kemudian usaha menjadi tutup. Jadi beberapa usaha kecil mungkin tidak dapat bertahan dan terpaksa tutup yang akan mengurangi lapangan pekerjaan. Kemudian untuk inflasi dan daya beli, karena kenaikan upah minimum dapat memicu inflasi. Ketika perusahaan menghadapi biaya yang lebih tinggi, mereka cenderung menaikkan harga produk dan jasa untuk mempertahankan margin keuntungan. Nah, ini dapat menyebabkan daya beli yang tidak berubah karena cenderung sama ya. Meskipun upah minimum naik, jika inflasi meningkat secara proporsional, maka daya beli pekerja tidak akan meningkat secara signifikan. Kemudian akan adanya ketidakstabilan ekonomi. Jadi inflasi yang tidak terkontrol dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi yang lebih luas. Kemudian disparitas upah antar daerah. Nah, kenaikan upah minimum yang seragam di seluruh wilayah dapat memperburuk disparitas ekonomi antar daerah. Karena beberapa daerah dengan biaya hidup yang lebih rendah mungkin tidak siap untuk kenaikan tersebut. Nah, sehingga akan terjadi ketidakadilan pada pengusaha lokal. Kenapa? Karena pengusaha di daerah dengan biaya hidup rendah harus membayar upah yang sama dengan daerah metropolitan meskipun kondisi ekonomi mereka berbeda. Kemudian migrasi tenaga kerja. Kenaikan upah minimum dapat mendorong migrasi tenaga kerja dari daerah dengan biaya yang rendah ke daerah dengan upah yang lebih tinggi yang menciptakan ketidakseimbangan dan distribusi tenaga kerja. Oke, kami lanjutkan untuk Kemko. Oke, terima kasih atas dan baik dari Pro 1 dan juga Pro 2. Bagaimana dengan kenaikan upah 6,5% ini akan memberikan dampak baik seperti mengurangi kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di mana hal ini terjadi karena upah dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Pekerja juga akan memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar dan juga layanan masyarakat lainnya. Yang kedua, ada meningkatkan konsumsi barang, di mana dengan adanya upah yang naik ini akan memberikan peningkatan terhadap konsumsi barang lokal yang akan membantu UMKM mengembangkan kinerjanya. Yang ketiga, ada mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial, di mana dengan kenaikan upah tersebut pekerja memiliki potensi yang lebih dalam dan juga di mana akan mengurangi ketergantungan mereka terhadap bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Program ini juga akan meringankan beban finansial negara dan juga memfokuskan anggaran yang tersebut kepada program-program lain yang memiliki program yang lebih penting dibandingkan untuk memberikan bantuan-bantuan. Yang kemudian yang selanjutnya ada meningkatkan kesehatan mental dan juga fisik pekerja, di mana karyawan ini setelah melaksanakan kinerja yang sudah cukup baik dan tersebut harus diberikan feedback dan juga imbal balik yang semestinya. Kemudian ada menarik investasi di sektor produksi. Pekerja yang lebih sejahtera itu cenderung akan memberikan produktivitas terhadap apa yang mereka kerjakan, di mana manufaktur ini juga akan memiliki tenaga kerja yang lebih berkualitas dan juga stabil secara finansial maupun mendukung pertumbuhan ekonomi yang lainnya. Kemudian yang terakhir, dengan adanya kenaikan upah ini, pekerja akan memberikan nilai produktivitas dan juga semangat bekerjanya, di mana upah ini akan memberikan kontribusi pekerja terhadap kemajuan perusahaan dan juga perekonomian itu secara merata dan juga keseluruhan untuk menghasilkan kontribusi mereka yang secara maksimal. Kami lanjutkan untuk Kemko. Baik, terima kasih kesempatan yang didapat. Di sini saya sebagai pembicara pasal 3, saya dari apa yang sudah disampaikan argumen-argumen sebelumnya, tentu sangatlah benar dari tim tidak setuju. Karena kenaikan upah minimum sebesar 0,5% merupakan kebijakan ini dapat menimbulkan lebih banyak risiko daripada manfaat jika dirancang dengan cermat. Seperti argumen utama, mencakup dampak ekonomi berupa peningkatan biaya operasional bagi pengusaha yang dapat memicu adanya PHK. Hambatan dalam pembukaan lapangan
teman usaha kecil. Di situ sudah jelas apabila di zaman sekarang banyak sekali di kota-kota industri, terutama PHK, tentunya memakan banyak karyawan karena adanya kenaikan upah dan sedikitnya pemasukan barang yang ada dan upah karyawan yang tidak sesuai. Selain itu, inflasi dapat memperburuk ketimpangan antar daerah, sementara daya beli pekerja tetap tertekan akibat inflasi yang diperkirakan naik. Selain itu juga sudah jelas para UMKM khususnya menjadi beban biaya bagi para pengusaha karena selain pemasukan sedikit, kenaikan biaya untuk usahanya pasti akan menjadi tanggungan dan menjadi beban tambahan yang nantinya akan menjadikan para pengusaha UMKM mendapat apa sedikit dan bisa disebut rugi karena antara pengeluaran modal dan pemasukan laba tidak seimbang karena sudah memakan beban biaya yang tidak sesuai. Ketidakjelasan itu, adanya dasar perhitungan kenaikan juga menimbulkan kritik terkait transparansi kebijakan. Seharusnya dilakukan dan diperlukan pendekatan otomatis seperti pelatihan tenaga kerja yang dimana sekarang banyak sekali di daerah yang angka pengangguran termasuk tinggi. Banyak sekali diadakan dibentuk BLK untuk melatih skill masyarakat yang mampu bekerja di bidangnya. Selain itu juga intensif pajak atau strategi lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa membebani sektor usaha dan mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dari pembicaraan tersebut, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk kedua tim yang telah menyampaikan argumentasi. Demikianlah rangkaian sesi debat kita hari ini dengan mosi kenaikan upah minimum 6,5%. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra atas argumen yang luar biasa, serta kepada Dewan Juri dan seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dengan tertib. Selanjutnya kita akan mendengarkan hasil penilaian dari Dewan Juri. Kepada Dewan Juri kami persilakan. Baik, dalam debat terkait kenaikan upah minimum sebesar 6,5%, menurut kami kedua tim telah menyampaikan argumen yang kuat. Namun setelah menimbang kualitas argumen, relevansi data, serta kemampuan tim dalam membangun solusi, menurut kami tim pro dinyatakan sebagai pemenang dengan alasan, menurut saya sebagai juri pertama, isi dari tim pro sudah mempunyai argumen yang kuat tentang dampak positif pada kesejahteraan pekerja. Gaya berbicaranya juga sudah jelas, namun menurut saya kurang variatif. Strateginya juga sudah bagus, penyampaiannya efektif. Sedangkan pada tim kontra mempunyai argumen yang kurang kuat tentang dampak inflasi. Gayanya sudah baik menurut saya, strateginya juga sudah efektif. Namun berdasarkan penilaian ini, tim pro berhasil menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum sebesar 6,5% akan meningkatkan daya beli pekerja dan membantu memenuhi kebutuhan hidup layak di tengah kenaikan inflasi. Ini menjadi argumen yang paling kuat karena langsung menyentuh isu kesejahteraan pekerja sebagai tujuan utama kebijakan ini. Sekian dari juri 1, dilanjut juri 2. Baik, saya juri 2 ini memberikan pertanyaan sedikit untuk Ibu dan tim kontra. Saya setuju dengan tim pertama bahwa tim pro lebih unggul dalam mosi kali ini. Menurut saya yang sudah disampaikan oleh tim pro itu merupakan contoh yang nyata tentang pengurangan kesenjangan pendapatan. Kemudian kayak yang sudah disampaikan itu berbicara dengan percaya diri. Dan yang ketiga tentang strategi interaksi untuk tim pro dengan tim bawah sudah baik. Kemudian untuk kendaraan tim kontra, menurut saya isinya itu memang sudah nyata tentang potensi pemerintah. Gaya berbicara juga sudah berbicara dengan percaya diri dan strategi yang baik dan dalam hukum. Kali ini tim pro menguji. Terima kasih dari saya. Baik, selanjutnya secara keseluruhan semuanya sudah cukup baik dalam menyampaikan argumennya masing-masing baik pro dan kontra mengenai kenaikan upah minimum 6,5%. Kerjasama juga sudah cukup baik. Saya memilih tim pro karena berhasil merespon argumen tim kontra terkait beban operasional dan risiko inflasi dengan solusi yang konstruktif seperti penyesuaian bertahap hukuman kebijakan untuk UMKM serta pengendalian jangka kebutuhan pokok untuk menekan inflasi. Ini menunjukkan kesiapan tim dalam melihat masalah secara komprehensif. Catatan untuk tim
tim kontra, meskipun tim kontra berhasil mengurangi risiko beban bagi UMKM dan inflasi, argumen mereka kurang mampu memberikan solusi yang lebih baik untuk menyeimbangkan kepentingan pekerja dan perusahaan. Kesimpulannya, tim pro menang karena mampu menyajikan argumen yang lebih baik, didukung dengan solusi yang lebih relevan dan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja. Terima kasih kepada Cikgu Wardini. Alhamdulillah, debat kali ini telah selesai. Semoga kegiatan ini menjadi ajang pembelajaran dan melatih kita untuk berpikir kritis dan berkomunikasi dengan baik. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di acara selanjutnya.